Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran teknik pemeliharaan dan perbaikan sistem elektronika hari ini, kita akan belajar tentang sistem manajemen dan perbaikan pemeliharaan. Apa saja masalah pemeliharaan dan perbaikan jika tidak ditangani dengan baik? Akan menimbulkan banyak kerugian. Antaranya, yang pertama, rugi waktu. Kemudian produktivitasnya menurun, kemudian efisiensi turun dan menambah biaya operasional. Prinsip manajemen pemeliharaan dan perbaikan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga adalah pelaksanaan pekerjaan, dan yang keempat adalah audit pemeliharaan. Bisa dilihat pada bagian berikut ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu perencanaan pekerjaan dan tenaga. Untuk mendapatkan hasil yang baik, suatu pekerjaan pemeliharaan harus direncanakan dengan baik. Oke, dalam sebuah perusahaan atau industri biasanya telah ada format khusus yang digunakan untuk membuat perencanaan tersebut. Tetapi secara umum formatnya berisi tentang pertama, jenis atau tipe pekerjaan, kemudian yang kedua, sifat atau level pekerjaan, yang ketiga tenaga pelaksana yang diperlukan, yang keempat material atau suku cadang yang diperlukan, dan yang kelima adalah waktu atau lama pekerjaan. Oke, tipe dan level pekerjaan bisa dilihat pada bagian di bawah ini. Oke, tipe pekerjaan itu bisa dibagi menjadi pekerjaan biasa, kemudian servis ringan atau pemeliharaan rutin dan perbaikan kerusakan berat. Nah, sedangkan prioritas pekerjaan itu yang pertama adalah yang darurat, kemudian yang kedua adalah kritikal dalam waktu 24 jam. Kemudian perbaikan besar dan yang terakhir adalah pemeliharaan preventif. Oke, kita akan membahas manajemen perbaikan pemeliharaan yang kedua, yaitu pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan. Suatu pekerjaan pemeliharaan harus dikoordinasikan dengan baik karena menyangkut beberapa bagian dari suatu organisasi. Misalnya bagian front office yang menerima barang yang akan diperbaiki atau diservis. Kemudian ada pula bagian perbaikan atau bengkel sebagai tempat perbaikan. Kemudian ada bagian gudang untuk menyimpan suku cadang dan lain sebagainya, di mana seluruh prosedur pelaksanaan pekerjaan harus ditaati oleh seluruh karyawan. Oke, pada bagian berikut ini merupakan proses pembuatan rencana kerja pemeliharaan. Itu terdiri dari WR atau work request. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk WO atau work order, pemesanan ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan rencana kerja. Di mana rencana kerja ini berapa waktu yang dibutuhkan, kemudian pelaksananya siapa dan materialnya apa aja. Nah, setelah itu dijadwalkan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan, begitu. Ini dia jabaran dari bagian sebelumnya, ya bisa dibaca sendiri. Bagaimana penjabarannya sudah Ibu jelaskan pula di slide sebelumnya. Ini adalah sebuah contoh dari sebuah WR atau work request. Jadi apa permintaan dari seorang konsumen ya. WR sederhana bisa dilihat pada slide berikut ini. Oke, di situ ada gejala kerusakan yang mungkin terjadi, kemudian jenis pekerjaannya apa, kemudian tanggal mulai bekerja dan tanggal selesai bisa diambil alat tersebut. Nah, siapa pemberi order dan penerima ordernya.
Kita lanjutkan pada manajemen perbaikan dan pemeliharaan yang ketiga, yaitu pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan. Oke, pelaporan ini merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Ada dua masalah utama yang perlu dilaporkan ke manajemen, yaitu yang pertama adalah masalah volume pekerjaan atau lama waktu pengerjaan dan jumlah pekerja yang diperlukan. Dan yang kedua adalah masalah material atau bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau memelihara peralatan tersebut. Oke, masalah volume pekerjaan bagi manajemen diperlukan untuk memperkirakan adanya upah atau biaya yang dibutuhkan. Sedangkan masalah bahan atau material sangat berkaitan dengan ketersediaan suku cadang di gudang. Oke, selanjutnya bisa dibaca apa selanjutnya yang bisa dilakukan pada slide berikut ya. Oke, jadi hal ini perlu untuk selalu menjaga kualitas dan kinerja perusahaan atau industri. Oke, jadi dalam manajemen pemeliharaan ini, WO atau work order adalah ujung tombak kesuksesan sistem manajemen pemeliharaan dan perbaikan. Jadi di sini yang sangat berperan penting yaitu adalah media iklannya atau marketingnya. Manajemen perbaikan pemeliharaan selanjutnya yang terakhir adalah audit dan evaluasi, di mana seluruh pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan selesai dikerjakan, sebaiknya diadakan evaluasi kinerja yang menyeluruh, mulai dari front office-nya, dan teknisinya, gudangnya, materialnya, keuangannya, pengolah datanya, dan sebagainya. Oke, di sini ada catatan backlog file aktif berisi semua catatan work order yang disimpan sebagai catatan backlog. Oke, catatan ini digunakan oleh manajemen untuk menentukan jumlah pelaksana, prioritas pekerjaan, status keselamatan, prediksi biaya dan sebagainya. Tadi merupakan manajemen perbaikan pemeliharaan secara manual ya atau dicatat. Ada pula sistem pemeliharaan dan perbaikan berbantuan komputer. Nah, hal ini dilakukan untuk memudahkan seluruh data yang telah masuk selama ini. Sistem ini bisa disingkat CMMS atau Computerized Maintenance Management System. Ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berisi semua aspek kehidupan suatu organisasi. Nah, perangkat ini pada umumnya masih harus dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi tersebut. Ini dia keunggulan dari komputerisasi modern, yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya perawatan, mengurangi biaya downtime atau waktu perbaikan, kemudian menaikkan masa pakai alat, menghasilkan rekaman, kemudian menghasilkan laporan hasil pemeliharaan. Pada umumnya, CMMS terdiri dari 4 modul. Yang pertama, perencanaan work order atau penjadwalan, kemudian kontrol inventaris, kemudian modul untuk pembaharu, dan laporan pemeliharaan. CMMS ini dapat digunakan untuk memantau semua biaya pemeliharaan dan perbaikan alat melalui yang pertama pemantauan biaya WO, kemudian yang kedua pemantauan inventarisasi dan pembelian barang, kemudian yang ketiga adalah pemantauan jadwal pemeliharaan preventif. Oke. Sekian pembelajaran teknik pemeliharaan dan perbaikan pada sistem elektronika. Silakan rangkum dan kerjakan tugas pada slide berikut ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas. Sekian dari Bu Andina.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.